Selamat pagi dan salam damai di hati. Hari ini Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022. Saya Pendeta Raymond Manopo dari Gedung Gereja Kebim Sion mengajak saudara-saudara untuk ibadah bersama. Kita buka persekutuan ibadah kita pagi hari ini dengan kita melakukan kuada sebagaimana kuada. Kuada sebagaimana kuada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, sebab kasih setia dan kemurahan-Mu senantiasa menjadi bahagian kehidupan kami. Kalaupun pagi ini kami boleh bangun, menikmati lagi hari yang baru, ini boleh terjadi atas perkenanan-Mu. Dan sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami mengambil waktu sejenak beribadah kepada-Mu, yang di dalamnya kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih, berdoa, bermohon, dan kami juga akan baca, dengar, renungkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja berkuasa atas kami, agar firman yang hendak kami renungkan, sungguh itu akan menjadi suluh pelita dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau saat ini Bapa, kami siap sedia mendengarkannya, dan jadikan ibadah kami saat ini hanya dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan pembacaan Alkitab dalam kitab Sakaria pasal 12, dibaca ayatnya yang ke-6. Sakaria pasal 12 ayat 6, firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anggelo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Demikian firman Tuhan. Tema khotbah pagi ini, api tanda kemurkaan Tuhan. Saudara-saudara, api tentu sangat berguna dalam kehidupan umat manusia, karena api dipakai dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari memasak, menerangi, memanaskan, mengeringkan, meleburkan,
dan lain sebagainya. Api juga melambangkan kehadiran Tuhan. Itu kalau kita bandingkan dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 2, pasal 19 ayat 18. Melalui api Tuhan menerima korban bakaran umatnya. Dapat kita bandingkan juga dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 17, kitab Habakuk pasal 13 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, kemudian kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38. Serta Kristus juga menyatakan dirinya dalam api yang menyala-nyala pada waktu kedatangannya kali yang kedua. Dapat kita bandingkan dalam 2 Tesalonika pasal 7. Saudara-saudara, selain hal-hal yang saya katakan tadi, api juga melambangkan murka Tuhan, seperti yang kita baca pada saat ini, di mana Yerusalem dianalogikan atau diumpamakan sebagai anglo, yakni wadah terbuka berisi bara atau api dan sulur berapi yang membakar apapun di sekelilingnya. Tetapi Yerusalem sendiri akan tetap berada di tempatnya dan tidak terbakar. Tetapi api juga menjadi penanda kehadiran Tuhan yang menuntun umatnya, yaitu umat Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dalam Alkitab dijelaskan di mana bangsa Israel sepanjang 40 tahun mereka bisa tiba di tanah Kanaan dengan tiang awan dan tiang api. Saudara-saudara, Tuhan Allah menyatakan kedaulatannya atas seluruh dunia ini. Ia menyatakan penghukuman dengan berbagai cara, seperti api yang menghanguskan. Tetapi juga ia menyatakan kemurahannya kepada umatnya. Bahkan ia juga memakai umatnya untuk menghukum bangsa-bangsa lain yang sudah menindas dan menjajah mereka. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini untuk tetap berpaut pada Tuhan. Ketika mengalami berbagai kesulitan hidup, tantangan, pergumulan, karena Tuhan menjanjikan campur tangan dan perlindungannya dalam menjalani segala sesuatu yang kita jalani. Ketika kita studi, ketika kita kerja, ketika kita melakukan pelayanan, tentu Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Kita diajak untuk berdoa supaya menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk membawa damai dan sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana kitab Sakaria pasal 12 ayat 6, ini juga menjelaskan bagi kita bahwa ketika Tuhan Allah berjanji untuk bersama dengan umat yang ada di Yerusalem, maka janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu senantiasa ditepatinya. Karena Allah sekali berjanji, maka janji itu tidak pernah berubah. Mungkin janji manusia berbeda dengan janji Tuhan. Mungkin janji manusia dia bisa berubah sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya, kita berjanji untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berada dalam pergumulan
yang begitu amat berat. Mungkin kita mengalami kesakitan yang tidak kunjung terpulihkan, disembuhkan. Mungkin komitmen kita, janji kita untuk setia kepada Tuhan, mungkin juga itu bisa berubah. Dan mungkin kita terpengaruh untuk mau melakukan pengobatan, pemulihan yang bukan berasal daripada Tuhan, tetapi berasal daripada kekuatan duniawi. Demikian juga mungkin kita pernah berjanji seia sekata, sehidup semati, ketika kita diteguhkan diberkati dalam nikah yang kudus, ketika kita diteguhkan sebagai sidi jemaat, ketika kita diteguhkan sebagai pelayan khusus, tetapi mungkin ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, komitmen kita, janji kita, mungkin itu akan berubah. Nah, agar supaya janji komitmen kita itu tidak berubah terhadap suami atau istri, terhadap pelayanan yang kita lakukan, ketika kita diteguhkan dalam sidi jemaat, maka kita belajar. Kita senantiasa berseru, berserah tentu kepada Tuhan. Apapun yang teralami dalam hidup kita, harus kita yakini itu tidak lepas daripada kendali Tuhan. Nah, untuk itu, saudara-saudara, kita senantiasa menyerahkan pergumulan, kita menyerahkan segala harapan hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa ini kita akan mendoakan bagi mereka yang berhari ulang tahun. Di antaranya kita berdoa untuk ulang tahun perkawinan keluarga Salim Deho Usman yang ke-20 dalam persekutuan Jemaat Kolom 15. Kemudian berdoa buat Bapak Deki Lawete yang berulang tahun ke-71 di tengah keluarga Lawete Potoboda Kolom 18. Berdoa untuk Jessica Senia Lumeto yang berulang tahun ke-15 di tengah keluarga Lumeto Lengkei Kolom 22. Berdoa buat Adi Miracle Grace Nurdin yang berulang tahun ke-7 di tengah keluarga Nurdin Mamusung Kolom 26. Dan kita juga mendoakan kepada mereka yang sedang sementara sakit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkuasa atas kami, agar firman-Mu tinggal diam bersama kami. Tetapi firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari ini, besok, bahkan sampai pada masa yang akan datang. Secara khusus, firman-Mu itu akan menjadi suluh pelita dalam kami menapaki kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dimanapun kami pergi dan berada, kami rindu agar Engkau berkenan untuk tetap menjaga, memelihara, melindungi, dan memberkati kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, kecelakaan, mara bahaya, terlebih maut yang senantiasa mengintai kehidupan manusia. Terima kasih Bapa. Dari gedung gereja ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat masyarakat yang terjangkau lewat pengeras suara dari gedung gereja Gemim Sion, bahkan juga mereka yang mengikuti ibadah via live streaming. Dimanapun mereka berada saat ini, ya Bapa, kasih setia dan kemurahan-Mu senantiasa ada bersama dengan mereka. Berkenan Engkau berkati mereka dalam kehidupan pekerjaan,
yang mereka lakukan di setiap saat dan waktu. Secara spesial, seluruh jemaat Gemim Sion dari kolom 1 hingga kolom 28, dimanapun mereka berada saat ini, hamba rindu untuk kasih setia dan kemurahan-Mu senantiasa menjadi bahagian kehidupan mereka. Ketika ada di antara mereka yang sedang sementara sakit, Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati obat-obat yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Tuhan, Engkau berkenan untuk menjamah organ-organ tubuh mereka yang sedang sementara mengalami gangguan fungsi, agar mereka dipulihkan, agar mereka disembuhkan dari sakit yang sedang sementara mereka alami. Demikian juga mereka yang berhari ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan di hari ini, Tuhan juga berkenan untuk memberkati mereka, sukacita yang mereka alami, miliki, nikmati, dan mungkin rayakan di hari ini. Biarlah sukacita ini akan terjadi, terulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, kehidupan mereka yang bersukacita ulang tahun pribadi keluarga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuat kuasa dan kasih. Demikian kami berdoa untuk jemaat Gemim Sion yang tidak berada di Kota Bitung, di Madidir. Mereka ada di tempat yang lain. Mereka adalah suami, istri, orang tua, anak-anak kami. Dimanapun mereka berada, kakak-kakak adik kami, Engkau senantiasa ada bersama dengan mereka untuk tetap menjaga, memelihara, melindungi, bahkan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa untuk pandemi COVID-19. Terima kasih kami merasakan ada tanda-tanda campur tangan-Mu untuk masalah yang kami hadapi secara global. Dan kami percaya Tuhan bahwa pandemi COVID-19 ini saat tertentu pada masa yang akan datang, itu semuanya akan terselesaikan di muka bumi, di Indonesia, Sulawesi Utara, secara spesial di Kota Bitung ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, wali kota, wakil, sekretaris, para camat, para lurah, para RT. Tuhan berkenan berkati mereka semua. Demikian pimpinan gereja kami, aras sinodal, sinode, wilayah, jemaat, semua mereka berkenan diberkati oleh-Mu. Demikian juga untuk yang ada di Gemim Sion, para pelayan khusus, para diaken, penatua, para pendeta yang melayani. Berdoa khusus untuk pendeta Ellen, pendeta Primelia, pendeta Jane, pendeta Roland Anter, pendeta Alfius Gigir, Vikaris pendeta Mario Sumolang. Tuhan tetap berkenan memberkati mereka semua dalam kehidupan pelayanan yang mereka jalani, yang mereka lakukan di setiap saat dan waktu. Komisi kerja, panitia, khususnya panitia Paskah, Tuhan memberkati mereka dalam kegiatan kerja pelayanan yang mereka lakukan. Pastor dan keluarga, pegawai gereja dan keluarga, penjaga gereja, Bapak Bobi, Penatua, Bapak Jules, dan Bapak Bolang, berkati mereka bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapak, kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuat kuasa dan kasih. Sambut doa syukur permohonan kami, yang kami persembahkan kepadamu lewat Putra-Mu Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan kita melakukan dari Kidung Jemaat nomor 441, ku ingin menyerahkan seluruh hidupku. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak
kepada Tuhanku, ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara pagi ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikian ibadah dari Gedung Gereja Gemim Sion sudah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam, damai di hati.